Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa ada pada saudara-saudara. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah Minggu pagi ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa menuntun kami kepada jalan kehidupan. Kami merindukannya ya Tuhan. Karena itu, Roh Kudus, pimpinlah kami semua. Kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11 yang menjadi nats kita ayat 11. Saya akan membaca yang demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Masih dalam suasana bulan kesaksian dan pelayanan, judul khotbah pagi ini, pergi untuk kembali. Mingus Tahitu, itu seorang penulis lagu tempo dulu, menulis lagu dengan judul Pergi untuk Kembali, yang menceritakan perpisahan seorang kekasih, namun sang pria berjanji untuk kembali setelah ia pergi. Lagu ini dirilis kembali oleh penyanyi Elo yang liriknya demikian. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, dan seterusnya. Nah, bacaan kita hari ini persis bahwa Tuhan Yesus pergi untuk kembali, dan itu disebut Maranatha, datang yang kedua kali. Alkitab mencatat sebelum Yesus pergi naik ke surga, ia berjanji akan mengutus Roh Kudus turun ke atas para murid sehingga mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksinya bahkan sampai ke ujung bumi. Ayat 8. Maka jelas bahwa kunci keberhasilan para murid dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Dengan kuasa itu, para murid akan dimampukan untuk melanjutkan karya Kristus dengan mengajar, bersaksi, bahkan membuat mukjizat. Setelah Yesus naik ke surga dan disaksikan murid-murid, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Itu perwujudan dari malaikat yang mengingatkan bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali, seperti nats kita ayat 11. Yesus kembali ke rumah Bapa, tetapi karyanya tidak berhenti. Dari sana ia akan melanjutkan pelayanannya di bumi melalui rasul dan para saksinya. Kalau kita perhatikan, peristiwa kenaikan Yesus sama pentingnya dengan Natal, Jumat Agung, Pentakosta, Paskah, turunnya Roh Kudus. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan satu rangkaian karya keselamatan Allah Tritunggal yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Peristiwa kenaikan Yesus merupakan konfirmasi dan jaminan pasti dari kedatangannya yang kedua kali suatu hari nanti. Jadi memang benar-benar dia pergi untuk kembali bagi kita umat percaya. Kenaikan Kristus merupakan akhir karya Kristus di bumi, tapi sekaligus permulaan sejarah gereja
yang berlangsung hingga Kristus datang kembali. Jadi, saudara, masa-masa ini sampai sebelum kiamat nanti adalah masa gereja melakukan aksinya. Berbicara tentang gereja, siapakah gereja? Gereja adalah kita yang di dalam anugerahnya terus setia diutus menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus. Gereja adalah kita yang istimewa di hadapannya dan mengerjakan pekerjaan yang juga istimewa bagi Dia, mengajar, bersaksi, melakukan mukjizat, dan mencintai sesamanya. Gereja adalah kita semua yang juga akan mengalami pemeliharaannya di sepanjang jalan kita melayani Dia. Ini adalah sesuatu yang istimewa dan memotivasi kita untuk menjadi utusannya yang kian giat bekerja bagi Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengingat serta mensyukuri seraya berjaga mengantisipasi kedatangan Kristus yang kedua kali kelak dengan melayani secara tulus bersama-sama sebagai gerejanya yang sudah diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebagai gereja-Mu Engkau kami perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus sehingga mampu bersaksi, melayani, dan jika Engkau berkenan melakukan mukjizat serta tindakan nyata mengasihi sesama. Bapa, pada masa-masa ini kami bangsa Indonesia secara umum kami akan merayakan Hari Raya Idul Fitri saudara-saudara kami yang beragama Islam. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, dan di masa-masa pandemi COVID-19 ini berikan kami semua kesadaran untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap di rumah saja, sehingga kami bisa memutus rantai penularan COVID ini secara bersama-sama secepatnya. Kami juga mendoakan saudara kami, teman, saudara, handetolan, sahabat yang tidak bisa mudik karena tugas pekerjaan dan mereka juga harus tetap di tempat dalam situasi seperti ini. Kiranya ini tidak mengurangi kebersamaan kami menyambung tali silaturahmi. Berikan negara kami keamanan, damai, dan tentram. Terima kasih Bapa, dalam langkah kehidupan kami sebagai gereja-Mu, biarlah kami tetap menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.